Halo sahabat Donghua, semoga hari-harimu menyenangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, episode 376 Undangan Awan Es. Ah, kamu ingin meninggalkan istana. Kemana kamu mau pergi? Chang Yue memegang lengan Yun Che dan bertanya dengan gugup. Yun Che bukan anggota istana. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Chang Yue, namun, dia tidak mengira dia akan pergi begitu cepat. Yun Che tertawa dengan nyaman, saya belum memutuskan. Mungkin aku akan meninggalkan kekaisaran Chang Feng. Namun, jangan khawatir, Sekte Phoenix Ilahi tidak akan mengetahui apa yang terjadi kemarin dan ada 99% kemungkinan mereka tidak akan menyentuhku dalam jangka pendek. Keputusanku untuk pergi hanyalah untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan kecil hal itu terjadi. Pada saat yang sama, saya akan dapat mempersiapkan diri untuk kompetisi peringkat 7 negara yang akan datang. Chang Wanhe berpikir sejenak, lalu berkata, CR, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 7 negara? Setelah konflikmu dengan Pangeran ke-13 kemarin, ketika kamu tiba di wilayah Kekaisaran Phoenix Suci, kami khawatir kamu akan menghela napas. Meskipun kamu memiliki bakat yang menakutkan, Kekaisaran Phoenix Ilahi benar-benar terlalu kuat. Mereka begitu kuat sehingga kita tidak bisa menahan rasa gemetar setiap kali kita bergantung. Di dalam wilayah Phoenix Ilahi, ada Tuan. Dan mereka punya lebih dari satu. Saya harus pergi. Yun Che menjawab dengan tenang, setelah mengungkapkan api Phoenixku, bentrokan melawan Sekte Phoenix Ilahi tidak bisa dihindari. Karena tidak ada jalan keluar, lebih baik aku mencarinya sendiri. Chang Wanhe sangat khawatir, tapi hal ini dengan cepat diredakan oleh Yun Che. Melihatnya, dia perlahan berkata, CR, kami percaya padamu. Dengan bakat dan kecerdasanmu, kami percaya bahwa meskipun itu adalah Sekte Phoenix Ilahi, kamu akan dapat kembali dengan selamat. Aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Yun Che berpikir dan berkata, ayah, tahukah kamu apa itu, Bahtera Suan Primordial? Bahtera Suan Primordial. Ekspresi Chang Wanhe berubah, mengungkapkan kerinduan yang jelas, itu adalah keberadaan mistis. Bentuknya seperti bahtera terbang raksasa dan ukurannya hampir sebesar seluruh kota Kekaisaran Chang Feng. Itu luar biasa. Yun Che kagum. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya dan dari mana asalnya. Nama Bahtera Suan Primordial diberikan oleh Sekte Phoenix Ilahi. Sejak dahulu kala, itu sudah mulai muncul di atas ibu kota Phoenix Ilahi. Jaraknya sangat tinggi dari tanah dan ketinggian itu hanya dapat dicapai oleh seorang tuan. Setiap kali muncul, ia akan melayang di tempat yang sama selama 6 bulan. Pada hari terakhir dari 6 bulan, pintu ke Ark Mendalam Primordial akan terbuka dengan sendirinya selama 24 jam sebelum ditutup. Setelah itu, Bahtera Suan Primordial akan menghilang. Kali berikutnya muncul adalah 300 tahun kemudian. Setiap kali pada hari terakhir sebelum menghilang, banyak praktisi yang kuat akan mencoba menaiki Bahtera Mendalam untuk mencari harta karun. Namun, sejak beberapa kali di masa lalu, hal itu selalu berakhir dengan kegagalan. Mengapa orang berpikir bahwa Bahtera Suan Primordial menyimpan harta karun? Yun Che bertanya. Di dalam Sekte Phoenix Suci, ada sekte cabang khusus yang bertugas mencari harta karun dari seluruh dunia. Dikabarkan bahwa setiap kali Bahtera Suan Primordial muncul, batu roh yang digunakan sekte cabang untuk mencari harta karun akan mengeluarkan cahaya emas terang. Beberapa batu bahkan akan pecah. Pengamatan aneh seperti itu tidak diragukan lagi membuktikan bahwa ada harta karun yang tak terbayangkan di dalam Bahtera. Selain itu, tidak ada apapun di benua Tianxuan yang mampu membuat batu-batu itu mengeluarkan cahaya keemasan. Oleh karena itu, meskipun para tetua yang telah pergi ke Bahtera Suan Primordial belum menerima kesuksesan apapun selama bertahun-tahun, Sekte Phoenix Ilahi tidak pernah menyerah dalam pencarian. Setiap kali Bahtera Mendalam muncul, mencari harta karun di Bahtera Mendalam akan menjadi peristiwa terbesar bagi klan. Chang Wanhe berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Feng Xiken menyebutkan kemarin bahwa 3 sekte peringkat teratas akan dapat memasuki Bahtera Suan Primordial dengan Sekte Phoenix Ilahi. Setiap kali Bahtera Suan Primordial muncul di atas ibu kota Phoenix Ilahi, Sekte Phoenix Ilahi tidak akan pernah membiarkan orang ikut campur bahkan jika itu adalah orang-orang dari tempat suci. Ini adalah pertama kalinya mereka mengizinkan orang lain memiliki kesempatan untuk menjelajahinya bersama mereka. Primordial, mendalam, Ark, apa sebenarnya itu? Jasmine, kamu tahu apa itu? Rupanya sangat aneh, kata Yun Che dalam pemahamannya. Jasmine berkata dengan acuh tak acuh, saya memang pernah melihat sebuah bahtera yang sangat besar yang begitu besar hingga lebih besar dari penguasaan kota, tapi sebuah bahtera yang dalam yang berulang kali muncul dan menghilang seiring berjalannya waktu, itu pertama kalinya saya mendengar sebelumnya. Saya cukup tertarik dengan Bahtera Suan Primordial, yang dijelaskan oleh Kaisar ini. Yun Che. Pada titik ini, setelah 2 pengumuman, 2 pria berpakaian mewah masuk dengan gaya berjalan formal. Saat mereka melihat Yun Che dan Chang Yue, ekspresi mereka tampak berubah. Orang kedua ini adalah putra mahkota Chang Lin dan pangeran ketiga Chang Suo. Putra ini memberi hormat kepada ayah kerajaan. Kami berharap ayah panjang umur dan kesehatannya baik.
Chang Lin dan Chang Suo berhati-hati dan penuh hormat. Tidak ada tanda-tanda kekurang ajaran yang alami mereka sebelumnya. Chang Wanhe mengangkat dan mengusir mereka, karena kamu sudah memberikan rasa hormat, jika tidak ada yang lain, pergilah. Kami sedang membicarakan masalah dengan suami Yue'er. Tindakan Yunce sehari sebelumnya meninggalkan rasa ketakutan yang berkepanjangan pada Chang Lin dan Chang Suo. Melihat Yunce kali ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak berani berlama-lama dan langsung mengumumkan kepergiannya. Yunce melihat mereka dari perangkatnya sebelum berbalik dan berbicara dengan tegas, "Ayah, bagaimana kamu ingin menghadapi mereka berdua?" Mendengar kata Yunce, Chang Yue terkejut, dia berbalik dan melihat reaksi Chang Wanhe dengan gugup. Chang Wanhe tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia menjadi sedih, "CR, memperkuat apa yang harus kita lakukan?" Yunce menjawab dengan tenang tanpa ragu-ragu, yang paling tidak berperasaan adalah rumah tangga kekaisaran. Pengungkapan ini merupakan kelanjutan dan serangan terhadap keluarga kerajaan. Namun, di saat yang sama, hal itu juga melambangkan ketidakberdayaan keluarga. Sejarah yang luas telah membuktikan, dengan pertumpahan darah, bahwa jika kaisar berbuat baik, keluarga kekuasaan pasti akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, meskipun kadang-kadang kita tidak dapat menanggungnya, kita tetap tidak punya pilihan selain menjadi tidak berperasaan. Lebih jauh lagi, merekalah yang pertama-tama tidak berperasaan. Jika ayah memaafkan saja, itu seperti memberitahu kekaisaran tangga bahwa pemberontakan dan pemberontakan dapat dimaafkan. Hal ini akan menarik lebih banyak orang untuk mempunyai niat memberontak. Chang Wanhe memejamkan mata dan berkata dengan wajah tidak berdaya, "Kami mengetahui semua ini. Mereka bahkan hampir menghancurkan seluruh rumah tangga dalam 1 tahun. Upaya untuk membunuh saya tidak diragukan lagi ada pada dasarnya dengan mereka juga. CR, kalau bukan karena kamu, kami pasti sudah mati. Nasib Yue'er juga akan tertidur. Keluarga kekaisaran akan menjadi boneka dari sekte Xiao dan klan Ventian. Kami benci karena kami tidak bisa membunuh mereka sendiri. Namun, hanya mereka berdua di antara putraku yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang kaisar. Jika tidak, kami tidak akan mengabaikan konflik internal mereka selama ini. Kami tidak akan bisa tenang jika kami menyerahkan tahtaku kepada salah satu dari 5 pangeran lainnya. Dan Yue'er haruslah seorang gadis. Di satu sisi, ini adalah kejahatan pemberontakan, di sisi lain, ini adalah garis keturunan dan masa depan keluarga kerajaan. Sebenarnya ayah tidak perlu terlalu berkonflik. Ini adalah pilihan yang mudah." Yunce mencondongkan tubuh ke depan dan diam-diam berbisik ke telinga Chang Wanhe. Chang Wanhe terkejut pada awalnya. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dia memegangi Yunce, dan bertanya dengan gelisah, "CR, apa yang kamu katakan? Benarkah?" "Tentu saja." Yunce berkata sambil berseri-seri, "Dengan keterampilan pengobatanku, masalah seperti itu sangatlah sederhana. Aku akan meresepkan obat nanti dan aku jamin ayah itu. Hehe, bisa bertarung selama 300 tahun lagi." Sehubungan dengan kemampuan pengobatan Yunce, Chang Wanhe tidak meragukannya sama sekali. Dia begitu gelisah hingga janggutnya juga bergetar. Tiba-tiba, dia berdiri dan membanting meja sambil berteriak, "Teman-teman, segera tangkap anak-anak kami yang tidak berbakti, Chang Ling dan Chang Suo, dan kunci mereka di penjara. Suruh Menteri Kehakiman, Shen Tiemian, datang menemui saya. Kami secara pribadi akan menjatuhkan hukuman kepada 2 putra kami yang tidak berbakti." Di luar aula kekuasaan, Chang Yue tidak mau bertanya, "Suamiku, apa yang baru saja kamu katakan pada ayah? Mengapa dia mengalami perubahan sikap yang begitu besar? Ini adalah rahasia antar laki-laki." Yunce tertawa nakal. Alasan utama Chang Wanhe begitu khawatir adalah karena dia terlalu memanjakan masa mudanya, dan telah kehilangan kemampuan reproduksinya. Setelah Chang Yue, dia tidak mempunyai anak lagi. Oleh karena itu, jika seorang pangeran meninggal, ia akan kehilangan 1 pangeran lagi, karena ia tidak dapat menghamili dan mendidik pangeran lainnya. Jika masalah janji menghamili tidak ada, Chang Wanhe tidak akan terlalu berkonflik. Jika diberi waktu beberapa tahun lagi, dia akan dengan mudah bisa mendapatkan 10 anak lagi dan berkonsentrasi pada pelatihan dan mengasuh mereka untuk menggantikan tahta. "Yunce." Di atasnya terdengar suara wanita yang lembut dan dingin. Chu Yueli dan Xia Qingyue perlahan turun dan berdiri di depan Yunce dan Chang Yue. Mata Chang Yue bertemu dengan mata Xia Qingyue sejenak sebelum mereka mengalihkan pandangan. Mata sedingin es Xia Qingyue tampak seperti bidang ketenangan yang menakutkan. Namun ekspresi Chang Yue jauh lebih rumit. Bagaimanapun juga, Xia Qingyue adalah istri resmi Yunce yang dinikahinya terlebih dahulu. Dalam hal ini, Chang Yue dianggap sebagai istri keduanya. Dibandingkan dengan Xia Qingyue, dia secara alami merasa tidak biasa. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menyapa, "Dewi Chu, Xia." "Dewi." Suasana aneh-aneh Chang Yue dan Xia Qingyue. Chu Yueli sedikit mengangkat alisnya dan langsung berkata pada Yunce, "Yunce, selain datang ke sini untuk menghadiri pernikahanmu dan putri Chang Yue, kami berdua datang ke sini untuk urusan lain." "Dewi Chu, tolong bicara dengan bebas." Jawab Yunce. "Nyonya Agung Istana Abadi kami ingin bertemu dengan kamu."
Yun Che mendongak kaget, Nyonya Agung Istana Abadi. Temui aku. Itu benar. Chu Yueli menatap sedikit dan berkata, Nyonya Agung Istana Abadi sudah tahu tentang masalah antara kamu dan adikku. Tentu saja, dia juga tahu bahwa kamu mengetahui beberapa teknik awan es, serta fakta bahwa kamu datang ke Istana Abadi Awan Es untuk menimbulkan masalah sebelumnya. Namun, alasan mengapa dia ingin bertemu denganmu bukan untuk menghukummu, juga bukan untuk menghukummu. Itu untuk menyakitimu. Saya dapat meyakinkan kamu akan hal itu. Jika kamu bisa meluangkan waktu, mengapa tidak mengikuti kami ke Istana Abadi Awan Es? Dia tidak pernah menyangka kalau Nyonya Besar Istana Abadi Awan Es ingin bertemu dengannya. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit, baiklah. Sebelumnya, saya kehilangan kendali karena marah dan menyebabkan masalah bagi Istana Abadi Awan Es. Saya harus pergi meminta maaf kepada Nyonya Istana Abadi Su. Saya akan pergi sendiri dalam waktu 1 bulan. Chu Yueli mengangguk lembut, saya harap kamu menepati janji kamu. King Yue, ayo pergi. Tatapan si King Yue berhenti pada Yun Che untuk beberapa saat sebelum dia berbalik dan melayang jauh, berubah menjadi siluet yang menjulang di langit. Against the Gods, episode 377 Perubahan di Kota Kekaisaran. Suasana gembira yang menggagalkan seluruh kota, yang disebabkan oleh pernikahan akbar Yun Che dan Chang Yue, belum sepenuhnya hilang ketika berita mencengangkan datang dari dalam istana kekaisaran. 2 hari setelah pernikahan akbar Yun Che dan Chang Yue, Chang Wanhe tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk menangkap putra mahkota dan pangeran ketiga, mengunci mereka di dalam penjara dengan keamanan maksimum. Belakangan, dia secara pribadi menyebutkan lusinan kejahatan, yang sebenarnya termasuk kejahatan mengejutkan seperti pemberontakan dan pembunuhan ayah. Kemudian, setelah 3 hari, putra mahkota Chang Lin, dan pangeran ketiga Chang Suo dipenggal di depan umum, dan semua anggota KAM mereka juga ditangkap dan disingkirkan tanpa kecuali. Chang Wanhe telah bertindak dengan sikap tenang yang tak tertandingi sampai sekarang setelah pulih beberapa bulan yang lalu, dan merebut kembali otoritas seorang kaisar di bawah pengaruh Yun Che. Namun, begitu Yun Che dan Chang Yue menikah, dia tiba-tiba mengambil tindakan drastis. Dia tidak ragu-ragu menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk menunjukkan tekad dan tanpa ampun seorang kaisar. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk melakukannya dan hanya menunggu kesempatan yang tepat. Melihat sikap Chang Wanhe yang seperti itu, semua pangeran lainnya, serta faksi dan pejabat berpengaruh yang awalnya lebih memilih memihak putra mahkota dan pangeran ketiga, merasa diri mereka dalam bahaya dan hati mereka gemetar ketakutan. Sekarang Chang Wanhe mendapat dukungan Yun Che, kekuatan pencegah dari otoritasnya sama sekali tidak kalah dengan 3 sekte besar. Mereka tidak punya nyali sama sekali untuk melawan atau tidak menaati Chang Wanhe saat ini. Untungnya, setelah memenggal kepala putra mahkota dan pangeran ketiga, serta anggota kelompoknya, Chang Wanhe tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan terhadap mereka. Mereka sangat lega mengetahui bahwa mereka tidak berada dalam bahaya, dan mereka tidak kehilangan waktu untuk mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Chang Wanhe dengan menggunakan segala macam cara. Mereka berperilaku sangat putus asa, seolah-olah mereka ingin membuka dada mereka dan mengeluarkan hati mereka untuk dipersembahkan kepada Chang Wanhe dan membuatnya melihat pengabdian mereka terhadapnya terisi di dalamnya untuk membuktikan kesetiaan mereka. Chang Wanhe tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan terhadap mereka. Mereka sangat lega mengetahui bahwa mereka tidak berada dalam bahaya, dan mereka tidak kehilangan waktu untuk mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Chang Wanhe dengan menggunakan segala macam cara. Mereka berperilaku sangat putus asa, seolah-olah mereka ingin membuka dada mereka dan mengeluarkan hati mereka untuk dipersembahkan kepada Chang Wanhe dan membuatnya melihat pengabdian mereka terhadapnya terisi di dalamnya untuk membuktikan kesetiaan mereka. Chang Wanhe tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan terhadap mereka. Mereka sangat lega mengetahui bahwa mereka tidak berada dalam bahaya, dan mereka tidak kehilangan waktu untuk mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Chang Wanhe dengan menggunakan segala macam cara. Mereka berperilaku sangat putus asa, seolah-olah mereka ingin membuka dada mereka dan mengeluarkan hati mereka untuk dipersembahkan kepada Chang Wanhe dan membuatnya melihat pengabdian mereka terhadapnya terisi di dalamnya untuk membuktikan kesetiaan mereka. Kekuatan dalam genggaman Chang Wanhe telah mencapai titik tertinggi sejak pemerintahan masanya sebagai kaisar kekaisaran Chang Feng. Itu adalah ketinggian yang bahkan tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Posisinya sebagai kaisar juga sangat stabil dibandingkan masa lalu. Saat ini, bahkan 3 sekte besar tidak lagi berani meremehkan martabatnya sebagai kaisar. Chang Wanhe sangat jelas bahwa hanya karena kebaikan Yun Che dia bisa menikmati semua hal ini. Dia sangat berterima kasih kepada Yun Che, dan sangat menghormati Xiao Lai. Di hadapan Xiao Lai dia akan bertindak tanpa menunjukkan keagungan seorang kaisar, dan memperlakukannya seperti saudara yang setara. Sedangkan pengantin baru, Yun Che dan Chang Yue, mereka tidak tertarik dengan apa yang terjadi di istana kekaisaran, dan menghabiskan setiap hari mereka dengan tubuh menempel satu sama lain. Hari-hari berlalu tanpa ada yang menyadarinya, dan periode 1 bulan di mana Yun Che setuju untuk pergi ke Istana Abadi Awan Es, dengan cepat mendekati akhir. Sebelum berangkat ke Istana Abadi Awan Es, Yun Che tidak lupa untuk memikirkan masalah penting tertentu.
Masalah ini memang merupakan alasan mengapa dia dipandang sebagai iblis yang membunuh orang lain tanpa mempedulikan siapapun. Kehidupan manusia oleh orang-orang biasa. Kota Kekaisaran Changfeng, Aula Suci Pengobatan. Saat aula pengobatan dibuka oleh tabib jenius pertama Kekaisaran Changfeng yang diakui secara umum, banyak orang dari seluruh penjuru Changfeng akan datang setiap hari untuk mencari perawatan pengobatan, dan banyak orang di antara mereka akan bersama membawa koin dalam jumlah besar dan harta karun mereka untuk meminta Gu Qihong membuka urat nadi para murid jenius dari sekte dan keluarga mereka. Karena keahlian dan pengaruh pengobatannya, Gu Qihong telah mengumpulkan begitu banyak properti sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekayaannya dapat menyaingi kekayaan sebuah kerajaan. Namun, selama beberapa hari terakhir, pintu masuk Tabib Suci Hall tetap tertutup dan tidak pernah dibuka sekalipun. Di masa lalu, alasan di balik Tabib Suci Hall tetap ditutup untuk jangka waktu yang lama mungkin karena Gu Qihong meninggalkan tempat itu selama beberapa waktu untuk berkeliaran di tempat lain, namun kali ini kebijakannya tidak sama seperti sebelumnya. Saat ini Gu Qihong tetap berada di ruang pengobatan sepanjang waktu. Sejak dia mendengar berita tentang penangkapan mendadak, lalu pemaksaan kepala putra mahkota dan pangeran ketiga, pikirannya menjadi sangat kacau. Pikirannya benar-benar dipenuhi rasa takut, karena dia menghabiskan setiap hari dalam kekhawatiran dan kecemasan. Beberapa bulan yang lalu, dia samar-samar menyadari bahwa pengobatan Yun Che telah menyembuhkan penyakit Chang Wanhe. Dia sangat jelas tentang penyakit yang diderita Chang Wanhe. Karena Yun Che berhasil mengobati Chang Wanhe, dia pasti secara alami memahami alasan di balik penyakitnya. Kalau begitu, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mencurigakan. Tidak, salah. Dia akan menjadi satu-satunya tersangka. Jika orang lain yang dia hadapi, Gu Qihong sangat menyadari bahwa dengan pengaruhnya, dia tidak perlu takut akan membalas apapun. Tapi Yun Che adalah orang gila yang tidak ragu-ragu untuk langsung menggambarkan klan Ventian dan dengan kejam memukuli seorang pangeran dari sekte Phoenix Ilahi. Selama Yun Che ingin membunuh tabib seperti dia pasti akan melakukannya tanpa keraguan. Hari-hari ini, dia tinggal di aula pengobatan, menghabiskan hari-harinya berdoa untuk kesejahteraannya dan melakukan yang terbaik untuk memikirkan cara untuk bertahan hidup melalui kesulitan saat ini. Dia bahkan berpikir untuk melarikan diri ke kerajaan lain. Namun, sebelum dia mendapat kesempatan untuk bertindak, malaikat maut sudah turun di belakangnya. Tabib jenius Agung Gu, area di luar pintu masuk aula pengobatan sama ramainya dengan pasar, namun di dalamnya kamu, dengan santai dan nyaman, menghabiskan waktu. Tabib jenius legendaris nomor 1 dari kerajaan Changfeng sedang menghabiskan hari-harinya menyenangkan seperti makhluk abadi. Gu Qihong terkejut ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, dan dia tiba-tiba terdengar. Ketika dia melihat Yun Che, seluruh tubuhnya gemetar saat jantungnya bergetar. Dia berkata dengan terbata-bata, kamu, jadi itu Yun. Tuan Yun. Saya benar-benar tersentuh. Dan sangat tersanjung. Karena Tuan Yun secara pribadi tempat tinggalku yang sederhana. Ada 4 murid pribadi di sisi Gu Qihong, dan tidak satu pun dari mereka menemukan kedatangan Yun Che di tempat ini. Melihat Yun Che yang tiba-tiba muncul seperti hantu, mereka semua gemetar ketakutan. Mereka membungkuk dan bahkan tidak berani menghela nafas. Sebagai murid penerusnya, mereka tahu dengan sangat jelas apa yang telah dilakukan Gu Qihong terhadap Chang Wanhe. Mereka juga menghabiskan hari-hari terakhir dengan cara yang sama seperti Gu Qihong, dalam keadaan cemas terus-menerus. Yun Che mendekati mereka dengan cibiran di wajahnya, tersentuh. Terhormat. Lalu kenapa aku tidak melihat apa-apa selain ketakutan tertulis di wajahmu? Apakah kamu kebetulan takut padaku? Astaga, itu benar-benar aneh. Kami tidak punya semacam hubungan di antara kita sampai sekarang, dan jarang melihat wajah satu sama lain, jadi kenapa kamu takut padaku? Tidak. Gu Qihong berkata dengan ketakutan. Dalam waktu beberapa tarikan napas yang sangat singkat ini, tubuhnya sudah mengeluarkan banyak keringat, dan bahkan butir-butir keringat menetes dari ujung jarinya. Tuan Yun adalah satu-satunya menantu kaisar Kekaisaran Changfeng, dan juga di depan umum. Dikenal sebagai Changfeng nomor 1. Tentu saja merupakan suatu kebanggaan bagi seorang tabib seperti saya untuk dapat bertemu dengan Tuan Yun. Oh, tabib, kamu bilang kamu seorang tabib. Kebetulan saya ingin bertanya mengenai pengobatannya. Saya tidak tahu apakah saya bisa berkonsultasi dengan kamu, kata Yun Che sambil membuka matanya. Ada cahaya dingin yang mengintai di kedalaman matanya. Gu Qihong biasa menyebut dirinya sebagai tabib suci. Dia secara alami tidak tahu bahwa gelar yang diproklamirkan sendiri ini membuat Yun Che merasa sangat tidak menyenangkan, karena gurunya yang mengajarkannya teknik penyembuhan disebut tabib suci, dari benua Changyun. Karena tabib sampah dengan hati yang jahat ini memiliki gelar yang sama dengan gurunya yang paling dihormati, itu benar-benar menodai dua kata, tabib suci. Gu Qihong sudah kehabisan akal, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa kamu ingin berkonsultasi dengan saya. Tuan Yun, tolong beritahu saya apa yang ingin kamu ketahui. Orang rendahan ini pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan jawaban yang memuaskan.
Kamu tidak perlu terlalu gugup. Saya hanya mempunyai masalah kecil yang ingin saya konsultasikan. Saya yakin tabib tingkat kamu dapat dengan mudah menemukan solusinya. Yunce menggerakkan sudut mulutnya ke atas, matanya jahat dan aneh. Ada seseorang di dekatku yang memiliki parasit berbisa yang disebut parasit pengikat kehidupan pemakan jiwa di dalam tubuhnya. Saya tidak tahu apakah tabib jenius hebat Gu mengetahui cara menyelamatkannya. Bagi Gu Qihong, 5 kata parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa, terdengar seperti malaikat maut yang menekannya untuk mati, dan menyebabkan seluruh tubuh bergetar hebat. Kakinya lemas dan dia hampir tergeletak di lantai. Dia berkata dengan suara yang sangat gemetar, tidak. Aku tidak tahu. Orang rendahan ini hanya memiliki keterampilan pengobatan yang tidak signifikan, dan belum pernah mendengar hal seperti kehidupan yang memakan jiwa binding parasite. Aku meminta pada Tuan Yun untuk memaafkan ketidaktahuanku. Oh, kamu tidak tahu. Yunce tertawa muram, setelah menghabiskan lebih dari 100 tahun, kamu bahkan tidak tahu tentang sesuatu yang ringkas parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa, namun kamu masih berani menyebut dirimu sebagai tabib jenius nomor 1 di Changfeng. Salah satu dari orang-orang yang mendapatkan popularitas dengan menipu publik, ya. Jika orang lain melakukan hal seperti itu, saya tidak akan peduli. Namun, jika seorang tabib yang seharusnya berbuat baik kepada masyarakat dengan menyelamatkan nyawa orang tidak melakukannya, tidak punya keterampilan pengobatan yang baik, keinginan untuk mengobati orang, dan etika pengobatan, apalagi menyelamatkan orang, dia malah akan mencelakakan mereka. Terlebih lagi, bukan hanya 1 atau 2 orang saja, tetapi sejumlah besar orang yang akan dirugikan oleh penipuan seperti itu. Ah, mata Gu Qihong membelalak. Dia baru saja mencoba mengatakan sesuatu ketika lampu merah tiba-tiba menyala di depan matanya. RIP. Kilatan api Phoenix melintas dan langsung menembus dada Gu Qihong, meninggalkan lubang besar di atasnya. Ekspresi wajah Gu Qihong membeku dan tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Mulai mengalir darah keluar dan dengan sangat cepat berkumpul di bawah tubuhnya. Tuan. Keempat murid Gu Qihong sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Meskipun mereka secara tidak sadar mengeluarkan suara mereka dengan panik, tidak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk pergi ke tubuh Gu Qihong, dan mereka hanya terus menyerang di sudut dinding. Ketika muncul Yunce beralih ke mereka, seluruh tubuh mereka gemetar, dan gigi mereka bergemeretak. Keduanya bahkan kencing di tempat. Cara Yunce memang sama ganas dan kejamnya seperti iblis. Bahkan sebelum Gu Qihong, yang merupakan tabib jenius nomor 1 di Changfeng, yang memiliki pengaruh sebesar itu, dia terlebih dahulu berbicara dengan acuh tak acuh selama beberapa saat sebelum benar-benar membunuh ketika dia menginginkannya. Dia bertindak begitu santai, seolah-olah dia hanya menginjak-injak seekor semut sampai mati. Kalian berempat idiot pasti menjadi murid penerus Gu Qihong, kan? Katakan, apakah kamu ingin hidup atau mati? Kata Yunce dengan wajah tanpa ekspresi. Begitu mereka berempati mendengar bahwa mereka masih memiliki harapan untuk menjalani kesulitan mereka saat ini, mereka semua segera berlutut, bersujud lagi dan lagi, kami ingin hidup, kami benar-benar ingin hidup. Selama Tuan Yun setuju untuk mengampuni nyawa kami akan rela bekerja sangat keras sepanjang hidup kami. Begitulah cara kamu menebus dosa yang kamu lakukan dengan mengikuti Gu Qihong. Ingatlah untuk tidak menggunakan keterampilan pengobatanmu untuk melakukan kejahatan lagi, jika tidak, kamu pasti akan mati. Keempat orang itu sangat senang ketika mereka mendengar kata-kata Yunce. Mereka buru-buru berjanji untuk melakukan apa yang dia katakan sambil menitikkan air mata rasa terima kasih. 3 hari kemudian, informasi tentang Gu Qihong berkolusi dengan putra mahkota dan pangeran ketiga, dan bersekongkol untuk membunuh Yang Mulia menggunakan parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa tersebar luas di seluruh kota. Keempat murid penerus Gu Qihong mengungkapkan banyak bukti kuat tentang segala macam perbuatan tercela yang dia lakukan selama dia berpraktik pengobatan dengan memanfaatkan keterampilan pengobatannya. Semua perbuatan jahatnya dicatat oleh mereka berempat, yang secara mengejutkan terjadi lebih dari 1000, mengejutkan seluruh kota kekaisaran Changfeng. Untuk sementara, tabib suci yang namanya pernah menggemparkan Changfeng, dikutuk baik secara lisan maupun tulisan oleh semua orang. Orang-orang dan kekuatan yang bersahabat dengannya di masa normal. Pada saat ini, Yunce sudah mengucapkan selamat tinggal di Changyue dan Xiao Lingqi, dan terbang menuju daerah bersalju es ekstrim di atas binatang Phoenix salju. Jasmine, aku merasa terbebani saat ini sepertinya mengalami kesulitan. Yunce, yang sedang berbaring di belakang binatang salju Phoenix dengan mata terpejam, tiba-tiba mengangkat topik yang telah mengganggunya selama beberapa waktu. Kemacetan. Kemajuanmu selalu tanpa hambatan sampai sekarang. Kemacetan apa yang kamu bicarakan? Kata Jasmine sebagai balasannya. Yang ingin kukatakan adalah ini sudah lama sekali, tapi aku belum menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanku dengan tingkat ekstrim yang sama seperti sebelumnya. Yunce perlahan berkata, selama lebih dari 1 tahun ketika aku berada di bawah teras pengendali pedang di Villa Tianjian, pengembangan kekuatanku yang mendalam telah meningkat dengan kecepatan yang luar biasa.
Tapi sekarang, apalagi fakta bahwa aku hampir selesai minum dan memakan semua darah dan daging naga, kemampuan mereka untuk meningkatkan kekuatanku sudah sangat terbatas pada levelku saat ini. Masih ada waktu 4 bulan sebelum kompetisi peringkat 7 negara. Setelah pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi, bukan hanya kompetisi peringkat yang harus saya hadapi. Saat ini, saya sangat membutuhkan cara atau peluang yang dapat memungkinkan saya mencapai terobosan lagi. Peluang, sekali harus maju secara berurutan, selangkah demi selangkah. Caramu secara paksa meningkatkan kekuatanmu dengan menyerap kekuatan dari darah dan daging Kaisar Naga yang mendalam dalam jangka waktu yang lama sebelumnya, sebenarnya sangat berbahaya. Jika kamu tidak memiliki perlindungan Jalan Agung Buddha, banyak kerusakan tersembunyi akan tertinggal di tubuhmu karena penguatan kekuatan yang dipaksakan itu. Kecepatan kultivasimu saat ini tanpa bantuan benda eksternal apapun sudah cukup cepat. Tapi kekuatanku saat ini praktis tidak berharga di hadapan Sekte Phoenix Ilahi. Yunce berkata dengan sikap yang agak tertekan, sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasiku selama 4 bulan ke depan. Kembali ke pokok permasalahan. Sepertinya kamu, tuanku, belum mengajariku apapun untuk waktu yang lama. Saya bahkan tidak tahu jenis teknik profound apa yang kamu kembangkan. Karena kamu begitu kuat, teknik dan keterampilan yang kamu latih pasti sangat kuat. Maksud saya, kenapa kamu tidak mencobanya mengajariku beberapa di antaranya? Betapa kekanak-kanakan. Jasmine berkata dengan suara tanpa emosi apapun, di antara kemampuan yang saya miliki, bayangan patah Dewa Bintang adalah satu-satunya yang dapat kamu latih dengan tingkat kultivasi kamu saat ini. Fondasi dan level kamu saat ini terlalu tidak cukup untuk melatih hal lain. Jika kamu secara paksa mempraktikkan salah satu teknik mendalamku atau gerakan membunuhku, itu akan berbahaya bagi hidupmu. Saat ini aku sedang berlatih teknik profound Dewa Jahat, serta teknik profound Dewa Kemarahan pada saat yang sama, dan tidak merasa ada masalah dalam mendukungnya. Mungkinkah teknik mendalammu bahkan lebih kuat daripada teknik Dewa Jahat dan Jalan Agung Buddha? Yunce membelalakan matanya, dan berkata dengan heran. Mereka sangat berbeda. Jasmine dengan dingin berkata, jika kamu benar-benar ingin berlatih teknik mendalamku, tunggulah kekuatanmu yang mendalam untuk mencapai tahap selanjutnya dari alam Sovereign Profound. Setelah merekonstruksi tubuhku, aku juga akan dapat mempertimbangkan untuk menganugerahkanmu setetes, Heaven Slaughter Blood, yang akan memungkinkanmu untuk berlatih teknik mendalamku. Jadi, Sovereign Profound. Dan itu tahap akhir. Yunce kaget sampai-sampai dia terduduk di pantatnya, dan apa itu darah pembantaian surga? Kamu tidak perlu tahu. Against the Gods, episode 378 Pangeran Malam Abadi. Wilayah Iblis Hitam, negeri yang sangat besar. Aura jahat yang pekat dan kabut kelabu menghantui seluruh tempat ini, dan suara angin terdengar tak henti-hentinya, yang mirip dengan hantu atau teriakan iblis. Di tempat yang begitu mengerikan, Feng Juechen, yang seharusnya sudah mati beberapa puluh kali sekarang, entah bagaimana selamat dan berhasil datang ke sini. Dia menggunakan seluruh kekuatan di anggota tubuhnya untuk naik ke atas, dan dengan kemauan dan obsesi yang tak tertandingi, dia dengan kuat mendukung hidupnya yang seharusnya sudah mengering sejak lama. Akhirnya, dia naik ke ujung tempat ini. Ada peti mati batu giok besar di depan matanya. Peti mati batu giok itu semi-transparan, dan ada kabut hitam yang nyaris tak terlihat bergerak di dalamnya. Jadi kamu akhirnya tiba. Raja ini telah menunggumu sangat lama. Kabut abu-abu di dalam peti batu giok tiba-tiba mulai bergoyang, dan suara menakutkan terdengar di benak Feng Juechen. Siapa kamu? Raja ini, adalah orang yang kamu cari. Dan kamu, adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh raja ini. Gunakan kunci di tanganmu untuk membuka belenggu yang telah menyegel jiwaku ini. Raja ini akan menganugerahkannya kepadamu kekuatan tertinggi sebagai hadiahmu. Atas dasar apa? Kamu mengharapkan aku mempercayaimu? Raja ini tidak mempunyai sarana untuk membuktikan perkataannya, tapi saat ini kamu hanya bisa memilih untuk percaya pada raja ini. Jika kamu tidak mendapatkan kekuatan raja ini saat ini juga, maka kamu akan segera mati. Raja ini dan kamu berbagi watak yang sama. Kebencian dan obsesi yang tak terbatas di dalam jiwamu, dan kebencian serta obsesi raja ini akan menyatu, sepertinya tak terhitung kali lebih kuat dari dirimu saat ini. Dengan kekuatan raja ini, kamu akan bisa mendapatkan balas dendam terhadap siapapun di dunia ini yang memiliki perseteruan darahmu. Raja ini hanyalah sisa jiwa yang rusak sekarang, jadi jika kamu ingin membalas dendam, kamu perlu mendapatkan dukungan dari tubuhmu. Jika raja ini dibebaskan, tidak ada yang lain kecuali manfaat tak terhingga bagimu. Kalau tidak, jika kamu terus seperti ini. Tangan Feng Juechen terulur ke depan saat bergetar, dan kunci hitam pekat jatuh ke peti penyegel jiwa. Dalam sekejap mata, kabut muncul dari setiap bagian peti penyegel jiwa, dan sinar cahaya melintas sesaat dari sebuah formasi, sebelum menghilang tanpa jejak. Wosh! Angin menakutkan mulai menggambarkan segala arah saat peti penyegel jiwa tiba-tiba terbuka. Jiwa yang tersegel di dalam peti mati segera keluar dari sana, dan tertawa terbahak-bahak dalam kenikmatan yang luar biasa. Kemudian, ia langsung berlari menuju Feng Juechen, tanpa ampun menekan jiwa dan masuk ke dalamnya.
Hahaha. 1 milenium, sudah 1 milenium. Raja ini akhirnya memperoleh kebebasan. Sepertinya surga akhirnya menunjukkan belas kasihan, dan memberi raja ini kesempatan untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang raja ini sangat benci. Hahaha. Nah, raja ini berterima kasih padamu karena mengizinkan raja ini mendapatkan kembali kebebasannya. Untuk membalas kebaikanmu, raja ini akan menggantikan jiwamu dan menjadi pemilik baru tubuhmu yang bobrok ini. Itu pasti akan menjadi bantuan terbesar yang bisa kamu harapkan sebagai balasannya. Hahaha, kamu, Fen Juechen merasa seolah-olah segudang jarum baja menusuk jimat dengan keras, dan kulitnya menjadi pucat dalam sekejap. Mengalir keluar dari mata, telinga, lubang hidung, dan mulut, dan dia mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan dari mulut, jadi kamu ingin menelan jiwaku. Sungguh bertanya-tanya pada raja ini bahwa kamu masih bisa berbicara tentang aku menelan jiwamu dalam kondisi lemah seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah menelan jiwamu, raja ini akan melihat ke dalam ingatanmu dan membunuh orang yang paling ingin kamu bunuh di dunia ini untuk menyampaikan kebencian pahit di hatimu. Apakah itu cukup untuk memuaskanmu? Sekarang, dengan patuh membiarkan jiwamu menjadi persembahan jiwaku. Fen Juechen berteriak memilukan, dan seluruh tubuhnya mengejang dan berputar dengan panik. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat seolah-olah terkena hujan lebat. Tidak peduli betapa sakitnya tubuhnya, dia masih bisa menahannya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi, rasa sakit yang dia rasakan karena pikirannya terkoyak jauh lebih kejam dan mengerikan daripada mencabik-cabiknya. Dia merasa seolah-olah peniti dan bayonet baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk dan menekan jiwa dalam upaya untuk memotongnya, yang membuat kesadarannya jatuh ke jurang maut di tengah rasa sakit yang luar biasa. Jika jiwanya dihancurkan dan ditelan, menyebabkan dia kehilangan seluruh kesadarannya, maka tubuhnya akan berubah menjadi cangkang tanpa kesadarannya sendiri. Jika itu terjadi, dia tidak akan punya cara lagi untuk membalas dendam, dan dia juga akan menjadi boneka orang lain selamanya. Dibandingkan dengan membunuh atau mengiris tubuhnya ribuan kali, akhir hidupnya seperti ini bahkan lebih tidak bisa diterima olehnya. Fen Juechen bisa menerima kematian, dan dia bahkan bisa menerima kematian tanpa meninggalkan mayat utuh. Tapi dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke level boneka belaka. Saya telah mengalami kesulitan yang tak terhitung sampai di tempat ini. Karena aku ingin mencari sesuatu yang bisa memberiku kekuatan untuk membalas dendam. Menjadi boneka tidak pernah menjadi pilihan. Fen Juechen dengan ganas membuka matanya lebar-lebar. Cahaya matanya yang semula mengendur mengembun dan melepaskan cahaya kebencian yang bahkan bisa membuat iblis bergidik ketakutan. Semua tekad dan keyakinannya dilepaskan bersamaan dengan teriakan yang dia keluarkan dari tenaga kerja. Cekak, aku tidak berpikir kamu masih berusaha berjuang dengan sia-sia. Hahaha, ini sungguh dan sangat lucu. Bagaimana jiwa mungkin kecil dan lemah seperti milikmu, yang tidak ada bedanya dengan semut yang tidak berarti di mataku, bisa lolos dari... Apa? Ini tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jiwa Fen Juechen yang sangat lemah yang berada di ambang kehancuran dan ditelan, tiba-tiba melancarkan perlawanan yang sangat hebat. Setelah teriakan Fen Juechen, kekuatan perlawanan ini terus meningkat. Tidak hanya jiwa mencegah Fen Juechen ditelan oleh jiwa gelap, ia malah menyelimuti dan mengurung jiwa gelap sedikit demi sedikit, dan bahkan mulai menelannya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki di alam spirit profound bisa memiliki keinginan yang begitu kuat? Jiwa hitam itu tidak bisa tertawa liar lagi, suaranya sekarang membawa ketakutan dan ketakutan. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh dari surga ke jurang neraka. Aku, Fen Juechen, telah mengalahkan, diinjak-injak, dan dipermalukan. Tapi aku masih bisa, entah bagaimana menanggungnya. Karena akan tiba suatu hari, ketika aku akan membuat orang yang bertanggung jawab membayar berkali-kali lipat untuk itu. Namun, tak seorang pun boleh berpikir untuk membuat tubuhku menjadi sesuatu yang sangat melingkari seperti boneka. Bahkan jangan pikirkan itu. Jiwa hitam itu mengeluarkan darah yang membekukan. Jiwanya yang kuat sebenarnya sepenuhnya terkurung di dalam jiwa Fen Juechen dan malah ditelannya. Jika warisannya terselamatkan, keberadaannya akan hilang sepenuhnya dari dunia, dan kemudian ingatannya, dan kekuatan dalam jiwanya akan hilang. Semua milik Fen Juechen. Dia berteriak keras dalam ketakutan, dan bahkan dengan susah payah memohon kepada Fen Juechen, lepaskan raja ini. Hentikan saat ini. Raja ini akan membiarkanmu memiliki kekuatan terkuatnya. Raja ini tidak mampu untuk mati sekarang. Suara jiwa hitam itu tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian tiba-tiba mulai bergetar karena kegembiraan. Huanger. Kamu adalah Huanger. Fen Juechen. Huanger, ini benar-benar Huanger. Seolah-olah jiwa hitam telah melupakan rasa sakit karena ditelan. Ia mengeluarkan suara yang sangat gembira dan terisak-isak. Huanger. Aku adalah raja keluarga kerajaan malam abadi, ayah kandungmu sendiri. Seluruh tubuh Fen Juechen basah oleh keringat.
Dia mencibir dan menggigit sambil berkata, kamu jiwa sisa yang bodoh dan pintar. Untuk bertahan hidup melalui kesulitanmu saat ini, kamu sampai-sampai mengucapkan hal yang tidak masuk akal dan konyol seperti itu, ya. Huanger, aku benar-benar ayahmu. Ketika keluarga kerajaan malam abadi kami dihancurkan oleh para bajingan itu, kamu juga dibunuh secara berdarah oleh mereka pada saat itu. Lalu, ibumu mengurung sebagian jiwamu setelah kematianmu, dan menggunakan nyawanya sendiri, dia melepaskan teknik tabu malam abadi, sehingga kamu bisa bereinkarnasi setelah 1 milenium dengan setengah pembuluh darah dan jiwa. Cukup. Kematianmu sudah dekat. Dan kamu masih terus melanjutkan omong kosong konyolmu. Fen Juechen dengan kuat mengatupkan giginya, aku akan membuatmu menutup mulutmu. Selamanya. Kegigihan keinginan Fen Juechen jauh melebihi imajinasi jiwa gelap. Jiwanya yang tersisa secara bertahap kehilangan bahkan kekuatan terakhirnya untuk berjuang. Dan dia juga menyerah untuk berjuang sama sekali. Ini juga baik-baik saja. Saat kamu mendapatkan ingatanku dan kekuatanku yang terkurung di dalam jiwa, secara alami kamu akan menjadi jelas tentang segalanya. Huanger, kamu adalah pangeran dari keluarga kerajaan malam abadiku, yang terakhir dari garis keturunan dan harapan klan kerajaan malam abadiku. Kuharap kamu menjalani kehidupan yang baik, sanggahan kembali pedang ilahi dosa surgawi milik klanku, bangun kembali yang abadi Night Royal Clan, dan balas dendam untuk ibumu. Untuk semua anggota klanmu, dan untuk dirimu sendiri. Kamu harus membalas dendam. Jangan pernah lupa untuk membalas dendam. Suara jiwa hitam bergema di benak Fen Juechen untuk waktu yang sangat lama dan kemudian menghilang hingga hilang. Selanjutnya, jiwa ini tidak hanya menyerah dalam perjuangan, bahkan mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan setiap ingatannya dan kekuatan jiwa khususnya ke dalam jiwa Fen Juechen. Kenangan yang terakumulasi selama 1000 tahun mengalir ke jiwa Fen Juechen seperti air pasang, dan konsisten angsur menjadi lamban. Akhirnya, dia berlutut di tanah seperti orang tak bernyawa, dan tidak melakukan gerakan apapun untuk waktu yang lama. Wajahnya dipenuhi noda air mata yang mengalir dari matanya. Dengan bantuan binatang salju Phoenix, Yunce membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk mencapai Istana Abadi Awan Es dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya. Setelah terbang melintasi padang salju yang tak terbatas, lokasi Istana Abadi Awan Es dengan cepat muncul di garis pandangnya. Melihat Istana Abadi Awan Es yang semakin mendekat dengan sangat cepat, Yunce tidak bisa tidak memikirkan Chu Yuechan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, dia masih belum mendapatkan informasi apapun terkait dirinya, dan hal yang sama juga terjadi pada kasus Xia Yuanba. Dengan pengaruhnya saat ini, namanya sudah menggema di setiap sudut kekaisaran Changfeng. Saat Chu Yuechan melahirkan anak mereka, dan Xia Yuanba telah pergi karena kesedihan atas kematian Yunce, mereka seharusnya segera datang mencarinya setelah mengetahui informasi bahwa dia masih hidup. Mungkinkah kalian tidak lagi berada di kerajaan Changfeng? Yunce berkata pada dirinya sendiri dengan agak aneh. Istana Abadi Awan Es masih tertutup dari dunia luar, namun wajar jika tidak ada yang menghentikan Yunce memasuki istana kali ini. Bahkan sebelum dia mendarat di pintu masuk, Istana Abadi Awan Es sudah merasakan kedatangannya dan Chu Yueli sedang menunggu di depan pintu masuk utama. Jadi kamu sudah datang. Wajah Chu Yueli tampak tenang, dan dia berbicara dengan suara yang sama sekali tanpa emosi. Junior Yunce menyapa Dewi Chu. Saya akhirnya berhasil menepati janji itu. Yunce melangkah maju sambil berkata, Dewi Chu secara pribadi menyambutku, membuat junior ini merasa sangat ketakutan. Membiarkan King Yue datang sudah cukup. Chu Yueli tidak menunjukkan tanggapan apapun terhadap kata-kata Yunce, dan dengan acuh tak acuh berkata, Nyonya Istana Abadi sudah menyadari bahwa kamu telah tiba. Ikuti aku. Yunce awalnya ingin mengolok-olok Dewi Kaca Es ini. Dia akan merasa puas selama dia setidaknya bisa melihat ekspresi marahnya, tapi hasil yang dia dapatkan cukup membosankan. Dia membengkokkan mulut dan mengikuti Chu Yueli ke dalam. Bahkan di saat istana tidak tertutup dari dunia luar, Istana Abadi Awan Es hanya memiliki sedikit pengunjung, sehingga murid perempuan dari Istana Abadi Awan Es sebagian besar tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan kontak dengan seorang pria. Oleh karena itu, saat Yunce mengikuti Chu Yueli ke dalam Istana Abadi Awan Es, bersama dengan efek tambahan dari namanya, Yunce, hal itu segera menyebabkan banyak murid Istana Abadi Awan Es berkumpul dan mengawasinya dengan penuh perhatian. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang kuat terhadap pemuda yang merupakan suami nominal dari nyonya muda Istana Abadi mereka, serta orang yang membiarkan Chu Yuechan melanggar sumpah pantangnya. Ketika Yunce melihat Gong Yuxian, dia menemukan bahwa Xia King Yue hadir tepat di sekitarnya. Dia mendekati mereka dan berkata, Junior Yunce menyapa nyonya Istana Abadi Awan Es. Junior ini dengan ceroboh telah menyusup ke Istana Abadi Awan Es 4 bulan lalu, dan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap senior pada saat itu. Saya berharap senior akan memaafkan kesalahan saya. Gong Yuxian merasa terkejut pada awalnya, lalu tersenyum tipis, saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang dapat menghancurkan klan Ventian dan berani menginjak-injak seorang pangeran kekaisaran Phoenix Suci di bawah kakinya akan menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Yunce, kau benar-benar membuatku memandangmu dari sudut pandang baru.
Tidak perlu meminta maaf. Kehilangan kendali atas dirimu hari itu karena kegelisahan di hatimu dan secara paksa masuk ke dalam istana abadi awan es dapat dimengerti, oleh karena itu, hal itu dapat dimaafkan. Terlebih lagi, sepertinya kamu memang mengkhawatirkan Yue-chan. Terlebih lagi, ada benarnya kata-kata itu. Kamu berbicara kepadaku hari itu. Mari kita tidak mengungkit hal ini untuk saat ini. Yunce, nyonya besar istana abadiku ingin bertemu denganmu. Ikuti aku. King Yue, kamu juga harus ikut dengan kami. N. Against the Gods, episode 379 murid laki-laki awan es. Ada beberapa tempat rahasia awan es di wilayah istana abadi awan es. Nyonya besar istana abadi yang misterius diam-diam dikultivasikan sepanjang tahun di salah satu tempat rahasia itu. Yunce dan Xia King Yue mengikuti Gong Yuxian sampai ke bawah, dan akhirnya tiba di depan ruangan es. Tuan senior, Yunce telah tiba. Gong Yuxian berkata dengan hormat sebelum pintu masuk ruang es. Tepat setelah itu, suara seorang wanita yang tampak agak tua datang dari dalam, masuk. Saat suara itu turun, gerbang ruang es yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kristal es yang tak terhitung banyaknya keluar dari dalam ruang es, dan tidak jatuh dalam waktu yang lama. Di tengah ruang es, seorang wanita yang berekspresi setenang air, dengan rambut setengah putih, duduk tegak di atas batu es berwarna biru. Batu giok es perlahan mengeluarkan kabut sedingin es, menyelamatkan seluruh tubuhnya di dalam kabut es yang kabur ini. Ketika kelompok Gong Yuxian yang terdiri dari 3 orang masuk, mata tertutupnya terbuka, memancarkan lembut namun luas. Dan muncul ini, langsung jatuh ke tubuh Yunce. Dia adalah Nyonya Istana Abadi generasi sebelumnya dari Istana Abadi Awan Es, dan juga Nyonya Besar Istana Abadi saat ini Feng Qianhui. Murid Gong Yuxian, salam guru senior. Murid Xia King Yue, sapa Nyonya Besar Istana Abadi. Wanita tua itu mengangkat tangan, dan berbicara dengan ringan, tidak perlu formalitas, silakan duduk. Jadi, kamu adalah Yunce. Orang di depan, secara mengejutkan, adalah makhluk tingkat puncak lain dari dunia latihan Chang Feng yang mendalam. Dari tubuhnya, Yunce bahkan merasakan tekanan yang hampir tidak kalah dengan Ling Tiani. Dia melangkah maju, dan berbicara sambil memberi salam, Junior Yunce, salam senior. Tatapan Feng Qianhui mengamati Yunce dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan perlahan mengangguk. Tiba-tiba, ekspresi matanya berubah, lengannya tiba-tiba terayun saat beberapa puluh kristal es mengembun di udara, terbang menuju dada Yunce. Menjelang serangan Feng Qianhui, Yunce tidak menunjukkan apapun. Tubuhnya tetap pada posisi yang sama, dadanya sedikit menonjol, namun dia bahkan tidak membangun energi pertahanan yang di dalam, dan langsung menggunakan tubuhnya untuk menampungnya. Bang 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 bang. Semua kristal es menabrak tubuh Yunce dengan kuat, namun langsung hancur berkeping-keping saat menyentuh tubuh Yunce, dan menghilang. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda luka di tubuhnya. Sedikit tersebar di Feng Qianhui. Kristal es tadi hanya membawa setengah dari kekuatannya, tapi pasti akan sulit bahkan bagi ahli Sky Profound untuk menerimanya. Sementara pemuda di depan matanya hanyalah seorang alam Earth Profound, namun bahkan tidak menggunakan energi pelindung yang dalam untuk menghadapinya hanya dengan tubuhnya, lebih jauh lagi, dia melakukannya tanpa terluka sama sekali. Hanya dengan ini, dia mustahil menemukan orang kedua yang mampu melakukannya hal itu di seluruh Chang Feng. Tapi penyelidikan Feng Qianhui tentu saja tidak hanya sebanyak ini. Saat semua kristal es jatuh ke lantai, kedua tangan terulur secara bersamaan saat rambut dan roh es di sekujur tubuhnya berkibar. Energi awan es yang luar biasa dilepaskan keluar, menyebabkan ruang es yang awalnya tidak terlalu besar sepertinya jatuh ke dalam api penyucian es. Bersamaan dengan isyarat tangan Feng Qianhui yang berubah dengan cepat, 7 teratai es yang sangat besar bermekaran satu demi satu di sekitar Yunce. Mereka juga merupakan teratai es, namun bunga teratai yang berasal dari Feng Qianhui ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan teratai adalah Xia King Yue saat itu. Energi awan es di dalam setiap teratai es cukup untuk membekukan danau selebar 5 km. Kilatan muncul di mata Yunce. Tanpa menunggu 7 teratai es ini mulai berubah, dia sudah meraih Dragon Vault dalam sekejap, dan pada saat yang sama, membuka Burning Heart. Saat ia melangkah dengan bayangan patah Dewa Bintang, Dragon Vault menutupi 7 serangan sombong yang tak dilawan dalam sekejap mata. Saat serangan pedang ke-7 jatuh, Dragon Vault juga telah menghilang di tangannya. Bang 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 bang. Suara ledakan yang memekakkan telinga langsung membanjiri seluruh ruangan es. Sebelum teratai es yang baru mekar sempat melepaskan kekuatan awan esnya, mereka semua sudah pecah seperti petasan yang dirantai, berubah menjadi kristal es kecil yang berterbangan di mana-mana. Didorong ke sisi ruang es oleh badai pedang besar yang belum sepenuhnya hilang, mereka melapisi dinding ruang es dengan lapisan es yang tebal. Lengan Feng Qianhui berhenti di udara saat ekspresi menenangkan yang mendalam melintasi matanya. Tidak peduli seberapa banyak seseorang mendengar rumor, tidak ada salahnya menyaksikannya secara pribadi. Setelah 2 sesi penyelidikan, sudah cukup baginya untuk menyadari betapa menakutkannya kekuatan Yunce. Dan tingkat kekuatan Profound, memang hanyalah alam Earth Profound yang sulit dipercaya. Bagus.
Feng Qianhui memuji, sepertinya kamu dipanggil, nomor 1 dari Chang Feng, jelas tidak berlebihan. Keajaiban nomor 1 sepanjang sejarah Chang Feng, tidak palsu sama sekali. Yun Ce dengan rendah hati berbicara, senior terlalu memujiku. Junior ini masih muda, dengan fondasi yang dangkal, dan tentunya tidak bisa dibandingkan dengan makhluk setingkat senior. Yang disebut, nomor 1 Chang Feng, juga hanya sekedar ucapan biasa, junior tidak pantas mendapatkan gelar seperti itu. Feng Qianhui menjawab, saya mendengar bahwa kamu melenyapkan seluruh klan Ventian, Pangeran Phoenix Ilahi yang terluka parah, mengamuk dan sangat arogan tanpa batas. Datang ke hadapan wanita tua ini, apa perlunya berpura-pura? Silakan duduk. Yun Ce duduk menghadap Feng Qianhui seperti yang diinstruksikan. Nama sepele wanita tua ini adalah Feng Qianhui, kamu bisa memanggilku Nenek Qianhui. Dengan kekuatan dan dominasimu saat ini, kamu bisa saja mengabaikan permintaan wanita tua yang ingin bertemu denganmu ini. Di seluruh Chang Feng, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk kamu pindahkan untuk bertemu. Mengapa kamu datang ke negeri paling utara yang jauh ini untuk bertemu wanita tua ini? Feng Qianhui bertanya sambil menatap Yun Ce. Ekspresinya jelas menunjukkan bahwa pertanyaan ini tidak ditanyakan secara tiba-tiba. Karena sikap Yun Ce terhadap Istana Abadi Awan Es, akan menentukan keputusannya selanjutnya. Tentang ini, Yun Ce melirik ke arah Gong Yuxian dan Xia Qingyue, senior ingin mendengar kebenarannya. Tentu saja, kebenarannya. Baiklah, junior ini akan berbicara terus terang. Yun Ce mengangkat dadanya, berbicara dengan cara yang sangat alami dan tenang, sebenarnya keputusannya sangat sederhana. Qingyue adalah murid Istana Abadi Awan Es dan juga istriku. Saya khawatir jika kebetulan saya tidak datang, saya akan menempatkan istri saya pada posisi yang sulit. Jadi, saya datang. Xia Tiyue. Yun Ce, jangan bicara sampah di depan nyonya besar Istana Abadi. Gong Yuxian berkata dengan dingin dengan mahkota yang dirajut. Tidak apa-apa. Feng Qianhui menatap mata Yun Ce, namun tersenyum tipis, dia tidak berbicara sampah. Apa yang dia katakan tadi, seharusnya merupakan pemikiran dari lubuk hati. Yun Ce, wanita tua ini mendengar, bahwa karena keluargamu diculik, kamu memeluk seluruh klan Ventian dalam kemarahan. Namun kamu juga datang menemui wanita tua ini, hanya karena kamu tidak ingin menempatkan Qingyue dalam posisi yang sulit. Tampaknya, kamu menimbang keluarga dan persahabatan, bahkan lebih berat daripada kekuatan. Baiklah. Lalu, tahukah kamu, mengapa wanita tua ini selalu ingin bertemu denganmu? Saya meminta senior untuk mencerahkan saya. Yun Ce samar-samar bisa mengatakan 60 atau 70%-nya, tapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Sebelum hari ini, dia belum pernah mendengar rumor apapun tentang nyonya besar Istana Abadi dari Istana Abadi Awan Es. Jelas dia sudah lama berhenti memikirkan hal-hal duniawi. Tapi sekarang, dia tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Terbukti, keputusannya adalah masalah besar mengenai Istana Abadi Awan Es, yang bahkan Gong Yuxian tidak mampu memutuskannya. Feng Qianhui perlahan berkata, mengenai masalah antara kamu dan murid Istana Abadiku, Chu Yue-chan, wanita tua ini telah mengetahui segalanya. Karena kamu telah bergabung dengan Yue-chan, maka kamu secara alami telah memahami rahasia besar teknik Awan Es. Mulai dari 2 tahun yang lalu, kamu mulai memiliki teknik profound di dalam Istana Abadi Awan Es kami. Teknik Awan Es. Ini, maukah kamu menyangkalnya? Memang benar ada teknik Awan Es pada diriku sendiri. Namun, saya tidak pernah menggunakannya di depan siapapun, dan juga tidak pernah memberitahu siapapun. Kata Yun Ce jujur. Feng Qianhui melanjutkan, sektoral teknik profound adalah jiwa dari sebuah sekte, dan juga sebuah tabu yang sama sekali tidak dapat diteruskan kepada orang luar. Baik menyebarkan teknik profound sektoral keluar, atau secara diam-diam mempelajari teknik profound sekte lain, itu semua adalah salah satu tabu terbesar di dunia latihan mendalam. Di sekte manapun, ketika mengasingkan muridnya, memberdayakan teknik profound sektoral mereka adalah hal pertama yang harus dilakukan. Yue-chan tumbuh di Istana Abadi Awan Es, dan juga merupakan kepala dari 7 Dewi Awan Es, namun meski begitu, dia tidak punya pilihan selain membuang teknik mendalamnya sebelum meninggalkan Istana Abadi Awan Es. Meskipun kamu bukan Awan Esku murid Istana Abadi, kamu memiliki teknik profound sektoral dari Istana Abadi Awan Es saya. Inilah alasan mengapa wanita tua ini ingin bertemu dengan kamu. Yun Ce sedikit berpikir sejenak, dan berkata, apa yang senior harapkan agar aku lakukan? Kamu punya 2 pilihan. Feng Qianhui berkata dengan sungguh-sungguh, pilihan pertama, adalah membiarkan wanita tua ini membuang teknik Awan Es milikmu. Udara dan api saling menekan. Kamu memiliki garis keturunan Phoenix, teknik profound atribut es sangat tidak cocok untukmu, dan bahkan dapat menyebabkan beban dan kerusakan pada pembuluh darahmu yang dalam karena atribut yang saling berbeda. Jadi, membuang teknik Awan Es, bagimu, bukanlah sesuatu yang tidak bisa diterima. Hanya dengan membuang teknik Awan Es, Yun Ce memang tidak akan kecewa karenanya. Sebagai teknik profound Istana Abadi Awan Es, tidak diragukan lagi itu adalah teknik profound yang sangat kuat di mata orang-orang biasa.
Tapi dibandingkan dengan Dewa Jahat, Ragegat, Serigala Langit, dan Phoenix yang dimiliki Yun Ce, itu terlalu lemah. Saat melawan musuh, Yun Ce tidak pernah menggunakannya. Dengan pengeluaran yang sama, kekuatan api Phoenix jauh melampaui teknik awan es. Saat dia sesekali menggunakannya, itu juga hanya untuk sedikit kehadirannya menggunakan awan es barrier. Namun, teknik awan es ini berasal dari Chu Yue-chan. Itu diberikan kepadanya oleh Yin peran penting Chu Yue-chan, dan bahkan menjadi penghubung yang tidak dapat memutuskan antara dia dan Chu Yue-chan. Sekarang Chu Yue-chan tidak ditemukan, itu menjadi satu-satunya jejak yang tersisa di tubuhnya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak ingin teknik awan es dibuang. Saya ingin mendengar pilihan kedua. Yun Ce tidak terlalu menyarankan, dan berbicara dengan datar. Feng Qianhui menatap Yun Ce dalam-dalam, dan berkata, pilihan kedua, bergabung dengan Istana Abadi Awan Esku, dan menjadi murid Istana Abadi Awan Es. Kalimat Feng Qianhui ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Tak satu pun dari ketiganya mengira Feng Qianhui akan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Sebelum Yun Ce menjawab, Gong Yuxian sudah berdiri dan kehilangan kendali atas suaranya, guru senior, ini. Jangan katakan lagi. Feng Qianhui mengulurkan tangannya untuk menghentikan Gong Yuxian melanjutkan, dan berkata dengan tenang, saya punya pikiran sendiri. Gong Yuxian membuka mulutnya, dan tidak melanjutkan berbicara. Di tempatnya, wajah Xia Tiyue juga menunjukkan keheranan. Ini. Dari apa yang aku tahu, Istana Abadi Awan Es hanya menerima murid perempuan sejak keberadaannya, dan tidak pernah menerima murid laki-laki. Mungkinkah, senior itu ingin menyampaikan karena masalah junior ini? Yun Ce berbicara dengan sikap yang sangat tidak tenang. Alasan kenapa Istana Abadiku hanya menerima murid perempuan adalah karena konstitusi perempuan condong ke arah yin, dan lebih cocok untuk mengembangkan teknik awan es. Pada saat yang sama, mengatakan bahwa cinta antara pria dan wanita akan menghalangi pengembangan teknik awan es adalah salah. Rahasia bahwa teknik awan es dapat diwarisi melalui yin vital perawan adalah alasan utama mengapa tidak ada murid laki-laki yang diambil. Feng Qianhui berkata perlahan, tetapi dengan syarat tidak merugikan prinsip sekte, peraturan sektoral dapat sedikit dibengkokkan. Kamu adalah suami dari King Yue, memiliki teknik awan es yang diwariskan oleh Chu Yue-chan kepada kamu, dan sudah memiliki hubungan dan ikatan yang besar dengan Istana Abadi Awan Es. Dengan kekuatan dan prestise yang kamu miliki saat ini, jika kamu ingin bergabung dengan Istana Abadi Awan Esku, itu akan mampu meningkatkan pengaruh Istana Abadi Awan Es milikku. Mempertimbangkan konsekuensinya, jika kamu tidak mau membuang teknik awan es, aku bisa menjadikannya untuk menjadikanmu sebagai murid laki-laki pertama dalam seluruh sejarah Istana Abadi Awan Es. Against the Gods, episode 380 bergabung dengan Awan Es. Sebelum tiba di Istana Abadi Awan Es, Yun Ce telah memikirkan berbagai kemungkinan, tapi pastinya tidak menyangka bahwa Nyonya Besar Istana Abadi yang kuat dan misterius ini benar-benar ingin dia menjadi murid Istana Abadi Awan Es. Jika Yun Ce setuju, maka dia akan menjadi murid laki-laki pertama dalam sejarah Istana Abadi Awan Es. Dan menilai dari reaksi Gong Yuxian dan Xia King Yue, sepertinya mereka tidak menyadari hal ini sebelumnya. Bagian dalam hati Yun Ce mulai bergerak. Berbicara atas nama dirinya sendiri, awalnya dia tidak memiliki rasa terima kasih atau keluhan terhadap Istana Abadi Awan Es, namun karena Xia King Yue dan Chu Yue-chan, sudah ditakdirkan bahwa dia akan memiliki ikatan yang tak terhitung jumlahnya dengan Istana Abadi Awan Es. Saat ini, dia bukan lagi anggota Istana Kekaisaran Changfeng. Karena tidak memiliki sekte, dia bisa dengan bebas bergabung dengan Istana Abadi Awan Es. Dan setelah bergabung, dia dan Xia King Yue akan menjadi anggota sekte yang sama sebagai suami dan istri, dan mungkin tidak lagi memiliki banyak kendala ketika bergaul satu sama lain mulai sekarang. Setelah menemukan Chu Yue-chan di masa depan, ada kemungkinan dia untuk kembali ke Istana Abadi Awan Es. Namun semua ini hanyalah hal sekunder. Yang paling penting adalah dari atas ke bawah, Istana Abadi Awan Es seluruhnya terdiri dari perempuan. Dan ketika Istana Abadi Awan Es memilih murid-murid mereka, mereka tidak hanya menganggap bakat sebagai hal yang penting, persyaratan kecantikan juga sangat tinggi. Selain efek teknik awan es, setiap murid Istana Abadi Awan Es memiliki kulit seperti es dan tulang batu giok, bibir merah ceri, dan penampilan sempurna. Murid manapun akan dianggap sebagai wanita cantik yang luar biasa berharga di dunia luar. Keindahan nomor satu Kekaisaran Changfeng, hampir selalu datang dari Istana Abadi Awan Es juga. Berbicara dari aspek ini, Istana Abadi Awan Es tidak diragukan lagi adalah surga yang didambakan pria bahkan dalam mimpi mereka. Jika Istana Abadi Awan Es merekrut murid laki-laki secara terbuka, dapat dikatakan tanpa keraguan bahwa seluruh Changfeng akan mengalami gempa besar. Dan sekarang, surga dalam mimpi manusia ini, sebenarnya telah membukakan gerbang untuknya, terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya mereka membuka gerbang bagi seorang pria sepanjang sejarah. Sebagai pria yang sangat normal secara fisiologis dan psikologis, mengatakan bahwa Yun Ce tidak bersemangat adalah hal yang mustahil.
Namun, dia luar biasa tenang di permukaan wajahnya, saat dia bertanya dengan nada yang sangat acuh tak acuh, junior saat ini tidak berada dalam sekte apapun, dan tidak akan ada masalah dalam bergabung dengan Istana Abadi Awan Es, namun junior perlu mengetahui terlebih dahulu. Setelah bergabung dengan Istana Abadi Awan Es, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang akan saya terima? Feng Qianhui mengerti betul betapa menariknya Istana Abadi Awan Es bagi pria, dan melihat reaksi Yun Ce yang begitu acuh tak acuh, dia diam-diam memujinya di dalam hatinya, lalu berkata, setelah bergabung dengan Istana Abadiku, kamu tidak perlu sengaja melakukan apapun, dan bahkan tidak perlu mengikuti aturan sektoral. Kamu juga tidak perlu tinggal di dalam Istana Abadi Awan Es sepanjang waktu, dan bisa sepenuhnya pergi dan datang sesuai keinginanmu. Yang perlu kau lakukan hanyalah dua hal. Pertama, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral dan sifat baik atas nama Istana Abadi Awan Es. Kedua, Feng Qianhui berhenti sejenak, dan ekspresi menjadi sangat serius. Suatu hari nanti, jika Istana Abadi Awan Es menghadapi bencana, sebagai murid, saya harap kamu dapat mempertahankan Istana Abadi Awan Es dengan segenap kekuatan kamu. Saat dia berbicara di sini, omongan Feng Qianhui berhenti. Yun Ce, yang mendengarkan, mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut, lalu bertanya, itu saja. Ya, itu saja. Feng Qianhui berkata dengan nada lembut, adapun apa yang akan kamu terima? Karena kamu akan menjadi murid Istana Abadi Awan Esku, maka kamu dapat mempelajari semua teknik profound Istana Abadiku, termasuk teknik Awan Es, teknik Hati Es, langkah tarian salju Es, gaya pedang 13 Awan Es, serta teknik ilahi ujung beku. Saya akan mengizinkan kamu menggunakan sumber daya sektoral sesuai keinginan kamu, dan kamu juga dapat masuk dan keluar dari area terlarang sekte dengan bebas. Jika kamu menghadapi krisis, atau mempunyai masalah yang tidak bisa diselesaikan, sekte juga akan mendapatkan semampu kami. Jadi, maukah kamu bergabung dengan Istana Abadi Awan Esku, dan menjadi murid laki-laki pertama di Istana Abadiku? Yun Ce membuka mulutnya, dan tidak bisa mengucapkan kata pun untuk waktu yang lama. Awalnya, keraguan terbesar Yun Ce untuk bergabung dengan Istana Abadi Awan Es adalah pengekangan sekte tersebut. Setiap sekte pasti memiliki peraturan sektoralnya masing-masing, dan sebagai sekte khusus, Istana Abadi Awan Es memiliki peraturan yang jauh lebih ketat daripada sekte lainnya. Tindakan yang dibatasi setelah bergabung dengan Istana Abadi Awan Es adalah sesuatu yang sangat normal. Tapi Yun Ce sama sekali tidak menyangka bahwa Feng Qianhui akan benar-benar mengizinkannya mengabaikan peraturan sektoral, dan bebas datang dan pergi. Yang berarti dia bisa datang sesuka hatinya, pergi sesuka hati, dan tidak perlu mengikuti perintah siapapun. Namun dia juga bebas menggunakan sumber daya Istana Abadi Awan Es apapun, dan melatih semua teknik inti profound. Adapun dua syarat yang dibuat Feng Qianhui, tidak ada bedanya dengan tidak memiliki syarat yang sama sekali. Perlakuan seperti itu, seperti pai yang jatuh dari langit. Hanya perlu menuai sesuai keinginan, tanpa perlu menabur. Tidak segan-segan melanggar aturan sektoral Istana Abadi Awan Es selama ribuan tahun untuk merekrut murid laki-laki seperti dia, sambil juga memberikan perlakuan seperti itu. Apa yang Yun Ce rasakan saat ini, hanyalah rasa tidak realistis yang tak ada habisnya. Gong Yuxian, yang berada di dekatnya mengungkapkan keheranan yang semakin dalam, dan ingin berbicara beberapa kali, tetapi mempertahankan keahliannya. Yun Ce berpikir untuk waktu yang lama, dan bertanya dengan serius, senior, junior ini benar-benar ingin tahu apa alasan dibalik mengajak untuk bergabung dengan Istana Abadi Awan Es, sambil juga memberiku perlakuan seperti itu. Feng Qianhui tersenyum tipis karena kekuatan, potensi, pengaruh kamu, serta masa depan kamu yang tak terukur. Selain itu, meskipun cara kamu melakukan sesuatu yang agak ekstrim, kamu memandang kesetiaan dan persahabatan sebagai hal yang sangat penting. Wanita tua ini percaya, bahwa jika kamu menjadi murid Istana Abadiku, jika Istana Abadiku benar-benar menghadapi bencana besar di masa depan, kamu pasti akan melindungi Istana Abadi Awan Esku dengan segenap kekuatanmu. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Nada suara Feng Qianhui datar dan tulus, ekspresi matanya lebih murni seperti mata air jernih. Yun Ce tidak merasakan adanya kenajisan, penipuan dan kepalsuan dari dalam. Kali ini, Yun Ce tidak lagi ragu-ragu. Dan tidak dapat menemukan alasan untuk ragu-ragu juga. Dia berbicara sambil mengangguk, oke. Diberikan atas kebaikan senior, junior Yun Ce bersedia bergabung dengan Istana Abadi Awan Es, dan menjadi murid Istana Abadi Awan Es. Namun sebelum memasuki Istana Abadi Awan Es, junior ini mempunyai permintaan. Meskipun junior ini tidak memiliki sekte, dia sudah memilikinya. Seorang ahli. Jadi, tanpa persetujuan guru, junior ini tidak dapat mengakui guru lain. Haha. Feng Qianhui tersenyum tipis, tidak apa-apa. Dengan bakat dan kekuatanmu, tidak ada seorang pun yang layak menjadi tuanmu di Istana Abadiku. Kamu tidak perlu mengakui siapapun sebagai master, dan bisa langsung bergabung dengan sekte tersebut. Jika kamu tertarik dengan teknik profound Istana Abadi saya, King Yue dapat langsung mengajari kamu.
Tapi dalam pandangan Feng Qianhui, Yun Ce sama sekali tidak cocok untuk teknik profound yang dikaitkan dengan es sama sekali dengan garis keturunan Phoenix di tubuhnya, dan tidak akan memilih untuk menyisihkan energi untuk mempelajari teknik profound yang dikaitkan dengan es yang benar-benar berkaitan dengan api Phoenix miliknya. Karena kata-katanya sudah seperti ini, jika Yun Ce masih tidak setuju, maka dia akan menganggap dirinya bodoh. Dia berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, Junior Yun Ce, siap bergabung dengan Istana Abadi Awan Es, menjadi murid Istana Abadi Awan Es, dan mulai sekarang, berbagi kehormatan dan aib dengan Istana Abadi Awan Es. Jika sekte tersebut mengalami krisis, Yun Ce pasti akan kembali menghadapi sekte tersebut pada saat pertama, dan mempertahankan sekte tersebut dengan seluruh kekuatannya. Bagus. Feng Qianhui mengangguk dengan berat saat kepuasan mendalam muncul di matanya. Dia mengangkat lehernya, dan menekan ketiadaan. Tiba-tiba, kelereng kristal dingin muncul di ujung jarinya, lalu terbang menuju Yun Ce. Setelah menyentuh lengan, benda itu langsung menghilang ke permukaan tubuhnya seperti kepingan salju yang mencair. Ini adalah kristal jiwa awan es milik Istana Abadi milikku yang unik. Dengan kristal jiwa awan es di tubuhmu, kamu sekarang menjadi murid resmi Istana Abadi Awan Es milikku. Pada saat yang sama, kristal jiwa awan es dari setiap murid awan es akan merasakan satu sama lain. Ini adalah tanda pengenal sebagai murid Istana Abadiku, sekaligus untuk membedakan sesama anggota sekte. Kristal jiwa awan es tidak membahayakan tubuh. Jika kamu ingin meninggalkan Istana Abadi Awan Es suatu hari nanti, kamu dapat menghapusnya secara sukarela kapan saja. Setelah kristal jiwa awan es memasuki tubuhnya, Yun Ce dengan cepat merasakan kehadiran yang sesuai dari tubuh Gong Yuxian dan Xia Qingyue. Setelah datang ke Istana Abadi Awan Es dengan pikirannya, dia sebenarnya menjadi murid resmi Istana Abadi Awan Es begitu saja. Hasil seperti itu, membuat Yun Ce merasa sedikit ilusi. Yun Ce, karena kamu telah bergabung dengan Istana Abadi Awan Es milikku, maka, sebagai Nyonya Besar Istana Abadi, ada sesuatu yang perlu aku peringatkan padamu. Feng Qianhui berbicara. Yun Ce mengangguk, saya meminta Nyonya Besar Istana Abadi untuk mendidik saya. Feng Qianhui mengingat beberapa saat, lalu berbicara dengan ekspresi serius, saya mendengar bahwa 2 tahun yang lalu di kompetisi peringkat Changfeng, salah satu dari 4 tempat suci tetua wilayah Tianjian yang perkasa, Ling Kun, telah mengambil inisiatif mengundang kamu untuk bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Kamu tidak memberikan jawaban pada saat itu, tetapi masih menyimpan jejak transmisi suara Ling Kun. Saya ingin tahu, di masa depan, apakah ada kemungkinan kamu bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa? Yun Ce terdiam sejenak, memikirkan alasan mengapa Feng Qianhui menyebutkan masalah ini. Karena kematian Yun Changhai, karena kematian Xiao Ying, karena orang tua kandungnya, kebencian Yun Ce terhadap daerah Tianjian yang perkasa sudah terukir di tulangnya. Namun, dengan kemampuannya saat ini, dia sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk bersaing dengan wilayah Tianjian yang perkasa. Oleh karena itu, kebenciannya sama sekali tidak bisa ditampilkan di hadapan siapapun. Meski terlihat tenang di permukaan, dia berkata dengan ragu-ragu, wilayah Tianjian yang perkasa adalah salah satu dari 4 tempat suci besar, sebuah tempat di puncak terbesar benua Tianshuan. Setiap orang di bawah langit ini yang menanamkan hal-hal mendalam, semuanya berharap dalam mimpi mereka bahwa mereka dapat memasuki salah satu tempat suci. Junior ini menyukai kebebasan. Feng Qianhui merenung, lalu menghela nafas pelan, dan berkata, jika kamu mungkin memasuki salah satu tempat suci di masa depan, itu memang akan menjadi kesempatan dan mendapatkanmu. Namun, dari Suaka Huangji, Istana Laut Tertinggi, Aula Ilahi Matahari Bulan, kamu dapat memilih salah satu dari ketiganya jika kamu punya kesempatan. Itu hanya wilayah Tianjian yang perkasa, yang pastinya tidak boleh kamu pilih. Mengapa demikian? Yun Ce bertanya dengan heran. Bakatmu sangat luar biasa, watakmu lebih dari itu sangat cocok untuk mencari batas cara profound. Terlebih lagi, keberuntungan luar biasa selalu menemani kamu. Masa depan kamu tidak akan terbatas. Namun, meskipun daerah Tianjian yang perkasa adalah tanah suci, itu adalah tanah yang penuh dengan tanah dan kekotoran yang tak terhitung jumlahnya. Saya pasti tidak akan membiarkan murid sekte saya dinodai oleh kekotoran wilayah Tianjian yang perkasa di masa depan, dan seluruh prospek masa depan hidup mereka hancur. Kata-kata Feng Qianhui, membuat Yun Ce tercengang di dalam hatinya, Nyonya Agung Istana Abadi, mungkinkah, ada beberapa keluhan khusus antara Istana Abadi Awan Es dan wilayah pedang surgawi yang perkasa? Murid ini sangat jarang mendengar nama, wilayah Tianjian yang perkasa, tapi belum pernah mendengar desas-desus yang mengerikan tentang hal itu. Saya harap Nyonya Besar Istana Abadi dapat mencerahkan saya. Feng Qianhui menatap tajam ke arah Yun Ce saat ekspresi kesusahan melintasi kedalaman matanya. Dia secara alami tahu apa arti kata-kata zaitun yang diberikan oleh tempat suci bagi seorang praktisi profound. Itu sepenuhnya merupakan aspirasi tertinggi dari para praktisi mendalam yang terkandung di jalur yang mendalam. Jika tidak ada alasan yang cukup, tidak akan ada orang yang menolak mengomel zaitun di tempat suci.
Setelah ragu-ragu lama, Feng Qianhui diam-diam menghela nafas, dan pada akhirnya berbicara, tahukah kamu bahwa sebelum 1000 tahun yang lalu, tidak hanya ada 4 tempat suci di benua Tianxuan, dan malah ada 5 tempat suci. Yun Ce terkejut sekali lagi. Dia selalu hanya mendengar nama 4 tempat suci besar, dan belum pernah mendengar tentang 5 tempat suci besar. Dan waktu keberadaan, 5 tempat suci, adalah 1000 tahun yang lalu. Dalam hubungannya dengan pembangunan sektoral, 1000 tahun bukanlah periode sejarah yang panjang. Hal ini terutama berlaku untuk kekuatan di tingkat tempat suci, dan tidak boleh dilupakan sama sekali dalam 1000 tahun. Namun, Yun Ce belum pernah mendengar tentang tempat suci kelima. Ribuan tahun yang lalu, selain tempat suci kekaisaran, istana laut tertinggi, aula ilahi bulan matahari, dan wilayah Tianjian yang perkasa, benua Tianxuan masih memiliki kekuatan tingkat tanah suci lainnya. Namanya adalah, keluarga kerajaan malam abadi. 5 kekuatan besar, semuanya disebut 5 tempat suci agung. N.